Pemerintah melalui Kementerian Sosial wacanakan 30% penerima PKH akan dikeluarkan tahun 2021. Ini tujuannya untuk memberikan peluang kepada keluarga miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan PKH. Nah, kriteria keluarga yang akan dikeluarkan seperti apa dan kriteria keluarga yang layak untuk mendapatkan bantuan PKH itu akan saya ulas di video singkat ini, makanya tolong disimak baik-baik. Karena jangan sampai kamu termasuk kategori keluarga yang akan dikeluarkan dan akan didaftarkan atau dimasukkan sebagai penerima PKH yang baru. Namun sebelum kita lanjut videonya, perkenalkan terlebih dahulu saya Nurhan Sadik. Saya merupakan salah satu pendamping atau SDM PKH Kabupaten Pindrang yang alhamdulillah sampai hari ini saya masih aktif. Saya juga merupakan salah satu konten kreator yang banyak membahas seputar bantuan sosial pemerintah. Oke, Menteri Sosial itu menargetkan tahun 2021 mendatang ada 30% penerima PKH yang akan dikeluarkan. Nah, kalau sahabat sosial termasuk penerima PKH selama ini, itu tolong disimak baik-baik. Pertama, kalau sahabat sosial penerima PKH yang sudah lama, ini akan menjadi prioritas graduasi mandiri di tahun 2021 mendatang. Himbauan Kementerian Sosial sebelumnya bahwa penerima PKH yang sudah lama menjadi penerima PKH, namun belum mengalami perubahan perilaku seperti tidak ingin memulai usaha, tidak memperhatikan gizi anaknya, tidak memperhatikan pendidikan anaknya, keluarga ini akan menjadi prioritas pendamping PKH untuk segera dikeluarkan dari kepesertaan dalam program Keluarga Harapan karena tidak menjalankan komitmen selama ini menjadi peserta PKH. Ingat, perlu saya ingatkan kepada sahabat sosial bahwa PKH bukan hanya sebagai program yang memberikan bantuan, namun juga menjadi program yang target jangka panjangnya itu mengangkat derajat sahabat sosial dari keluarga prasejahtera menuju keluarga sejahtera. Keluarga yang sebelumnya menyepelekan masalah pendidikan, menyepelekan masalah gizi anak-anaknya, keluarga yang selama ini tidak memiliki keinginan untuk membuat usaha, tugas pendamping PKH untuk mengubah pola pikir sahabat sosial sekalian. Makanya diadakan pertemuan kelompok selama ini itu tujuannya yang saya maksud tersebut. Nah, kalau dalam perjalanannya tidak mengalami perubahan, tidak ada inisiatif yang seperti demikian, mau tidak mau sahabat sosial harus dikeluarkan dari kepesertaan program Keluarga Harapan. Kata Pak Menteri, ini sudah melanggar sisi kemanusiaan, tidak ada passive income-nya. Pak Menteri juga sudah menekankan kepada pendamping sosial untuk tidak hanya mendampingi, tapi harus juga menilai apakah sahabat sosial masih layak menerima bantuan PKH atau tidak. Bukan main-main, Pak Menteri meminta kepada pendamping untuk menghilangkan rasa tidak enaknya kepada ibu-ibu penerima PKH. Ini tujuannya untuk menggraduasi penerima yang memang tidak layak untuk menerima bantuan untuk segera dikeluarkan. Nah, kalau merujuk dari surat resertifikasi Kementerian Sosial yang pernah beredar dan wacananya ini akan dilaksanakan di awal tahun 2021 mendatang, penerima PKH yang masuk kategori penerima sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 itu akan dievaluasi besar-besaran. Bukan main, ada 1 juta lebih keluarga yang diduga masuk kategori keluarga middle class atau data ekonominya sudah meningkat. Dan ada keluarga penerima PKH yang lama yang sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 sudah menjadi penerima PKH, tapi sampai hari ini itu tidak mengalami perubahan pola pikir. Nah, saya harap sahabat sosial yang sudah lama menjadi penerima PKH untuk segera mengundurkan diri, untuk segera berpikir memulai usaha. Di PKH kan sahabat sosial sudah diajarkan cara mengatur keuangan, cara memulai usaha, itu semuanya dipelajari di PKH. Nah, sudah saatnya untuk memperhatikan hal-hal yang kita pelajari dalam PKH ini. Nah, ini juga untuk membuktikan
membuktikan janji dan komitmen sahabat sosial sejak menerima PKH untuk memulai. Nah, ingat, bantuan ini hanya bersifat sementara. Bantuan ini bukan pendapatan utama. Ini hanya sesaat. Pemerintah hanya berupaya untuk mengubah pola pikir sahabat sosial sekalian untuk bagaimana memperhatikan gizinya, memperhatikan pendidikannya, belajar mengatur keuangan keluarganya. Setelah pemerintah sudah mencoba, jangan salahkan pemerintah kalau taraf ekonomi sahabat sosial tidak mengalami peningkatan. Gizinya dan pendidikannya tidak terpenuhi. Apalagi PKH kan sudah dapat BPNT, sudah dapat KIS, bahkan dapat KIP juga. Nah, sudah waktunya, saya berharap setelah ini banyak sahabat sosial yang mengundurkan diri, memulai usaha, memberikan peluang kepada keluarga yang memang lebih layak untuk menerima bantuan program Keluarga Harapan. Ingat, bantuan PKH hanya diperuntukkan untuk keluarga prasejahtera atau keluarga miskin. Kalau bantuan ini dikonsumsi, dimakan, dipakai oleh keluarga yang tidak layak menerima, kalau dalam agama Islam orang bilang berkahnya tidak akan dapat. Ibu-ibu memakan bukan haknya, dan ingat, ini akan mendarah daging. Miskin itu bukan karena tidak bisa membeli sesuatu yang kita inginkan, melainkan miskin itu karena kita kurang bersyukur. Miskin karena tidak memperdulikan orang lain. Kalau ini standar kemiskinan sahabat sosial sekalian, semua orang berhak untuk menerima bantuan. Makanya sampai hari ini banyak orang yang beranggapan miskin walau kebutuhan hidupnya sudah mencukupi dan merasa layak untuk menerima bantuan PKH. Nah, tapi kalau kita merujuk dari data BPS tentang kriteria kemiskinan, sahabat sosial yang menonton video ini banyak yang tidak layak menerima PKH. Saya yakin ada 14 kriteria kemiskinan versi pemerintah yang sudah saya cantumkan di deskripsi, termasuk sahabat sosial yang punya kendaraan, punya HP, punya sawah, punya rumah yang berkeramik, itu semuanya tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Sekarang silahkan baca link yang ada di deskripsi. Kalau sahabat sosial memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria tersebut, sahabat sosial layak dikatakan keluarga prasejahtera. Tapi kalau kurang dari itu, jangan pernah berharap. Kalau menurut sahabat sosial masih merasa kurang cukup, masih banyak kok yang lebih tidak cukup dari sahabat sosial. Kalau menurut sahabat sosial sekarang banyak penerima yang tidak layak menerima, justru kita berharap bantuan dan kontrol sahabat sosial sekalian untuk melapor ke pendamping PKH. Jadi ingat, pendamping PKH itu tidak tertutup. Siapapun boleh berinteraksi dengan pendamping PKH. Jangan takut, apalagi menghindari dan membenci pendamping PKH di lapangan. Untuk cara pelaporannya nanti saya akan ulas di video selanjutnya. Makanya silahkan subscribe channel ini kalau kamu suka informasi tentang program Keluarga Harapan. Kalau sudah nonton sampai selesai, jangan lupa kasih jempol ke atas dengan menekan tombol like yang ada di sebelah kiri video ini. Saya juga ingin merekomendasikan video-video saya, cara untuk daftar dan segera berpeluang untuk mendapatkan bantuan sosial. Kalau mau lihat lebih, bisa klik video ini atau video yang satu ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa.